Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga keselamatan dan kasih sayang serta keberkahan dari Allah selalu melimpahkan kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran tematik ke tema 6 dengan tema kepemimpinan. Sebelum memulai pembelajaran, kita memohon kepada Allah untuk keberkahan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bertakwa berarti kita sebagai umat Islam harus menjalankan semua perintah yang Allah berikan dan menjauhkan semua apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di mana segala sendi kehidupan kita sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka itu harus kita ikuti. Dari bangun tidur kita harus membaca doa. Setelah bangun tidur kita membaca doa. Seluruh aktivitas juga yang kita lakukan semuanya ada tuntunannya di dalam agama kita dan semua itu harus kita lakukan. Dan kita juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah seperti menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa dan seterusnya. Kita juga harus menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Seperti apa? Memakan makanan yang haram, ya, meminum minuman keras, melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka jauhkan. Itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Sehingga dengan sikap menghormati ini, maka kita akan tidak saling membenci sehingga kita juga dapat hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama sehingga tidak ada terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara agama sehingga terciptanya kehidupan damai di Indonesia. Berikutnya adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, ya. Tidak boleh ikut campur, ya, tidak boleh ikut-ikutan dengan agama lain. Kita harus menjalankan ibadah kita sendiri dan tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh memaksa orang lain juga untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Lalu berikutnya adalah tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling membantu, ya, saling ada rasa kasih sayang di antara kita sesama saudara, sesama tetangga, ya, sesama umat Islam, sesama umat manusia. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Selanjutnya mengembangkan sikap tenggang rasa, ya, tenggang rasa. Tenggang rasa itu berarti rasa menghormati, ya, dengan sesama manusia. Lalu berikutnya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keempat adalah gemar melakukan nilai kemanusiaan, diantaranya membantu bencana alam gitu ya, membantu korban banjir dan seterusnya. Lalu berani membela
kebenaran, dan keadilan. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia itu mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kita harus menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, kita harus mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bentuk rasa cinta kita kepada tanah air itu dengan cara apa? Dengan cara membeli produk dalam negeri, ya, mencintai budaya kita sendiri, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah menghormati dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini penuh dengan keragaman, kaya dengan keanekaragaman budaya, kaya dengan keanekaragaman bahasa, ya, dan agama pun di Indonesia juga terdapat 6 agama. Nah, itu yang harus kita hormati sehingga kita menjadi bangsa yang kuat. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam perwakilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tapi kita harus menghargai perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Lalu, selain itu juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya, dengan itikat baik dan dengan penuh tanggung jawab, kita harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Walaupun keputusan yang diambil bukan ide atau keputusan yang diinginkan oleh kita. Tapi ketika keputusan itu sudah menjadi hasil keputusan musyawarah, maka kita harus bertanggung jawab dan dengan itikat baik melakukannya, karena itu sudah menjadi keputusan bersama. Berikutnya adalah dalam musyawarah kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ketika bermusyawarah kita jangan mengutamakan ego dan ide-ide kita sendiri, tapi kita harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Nah, selanjutnya kita juga harus mengambil keputusan dengan bijak, atau keputusan yang diambil itu harus keputusan yang benar-benar bertanggung jawab secara moral, yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu kita harus keputusan itu harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, lalu harus mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, dan keputusan itu juga harus mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, nilai-nilai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ya. Adil dimulai dari lingkungan yang paling kecil, di rumah kita harus bersikap adil terhadap saudara kita. Jika di lingkungan sekolah kita juga harus bersikap adil dengan sesama teman, ya. Maka dimulai dari lingkungan yang kecil harus bersikap adil, dan kita juga harus bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Contohnya apa? Waktunya kita beristirahat, tubuh kita waktunya beristirahat, maka kita harus istirahat. Tidak boleh bersikap tidak adil terhadap tubuh kita sendiri. Maka ketika keadilan tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika kita menggunakan waktu kita lebih banyak bermain daripada istirahat, otomatis tubuh kita lelah, maka kita akan mengalami kondisi yang buruk. Nah, itu salah satu contoh sikap adil terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, supaya segala sesuatu itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, kita harus menghormati hak orang lain.
harus menghormati hak orang lain, baik itu di lingkungan rumah, ya, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu hukum yang tertulis dan tidak tertulis harus kita hormati. Nah, selanjutnya memberikan pertolongan kepada orang lain dengan tujuan agar orang itu mampu berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain lagi, ya. Selanjutnya menghargai karya orang lain dengan yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contohnya menghargai karya orang lain ini kalau kita membeli buku, ya, itu sebagian ada hak penulis buku, dan itu juga sebagai bentuk penghargaan kita kepada seorang penulis. Nah, begitu juga dengan hak cipta yang lainnya, ya, seperti menonton film. Kita juga harus menonton film yang memang ada kontribusinya terhadap pembuat film, ya. Itu contoh kita menghargai orang lain, ya. Jangan membeli atau menonton atau mendengarkan musik yang bajakan. Karena apa? Itu kita sama saja tidak menghargai karya orang lain, ya. Itu contoh, salah satu contoh, ya. Nah, selanjutnya kalau di dunia kerja, cara menghargai orang lain dengan cara apa? Ketika kita menjadi pemimpin perusahaan, maka kita harus menggaji pegawai kita, karena itu bentuk penghargaan kita terhadap waktu dan kerjanya, ya. Nah, berikutnya adalah suka bekerja keras. Itu contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima. Dan terakhir, salah satu contoh nilai sila kelima itu adalah menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Kita harus memahami dan bertoleransi dengan orang lain yang mungkin kehidupannya lebih susah daripada kita, maka kita tidak boleh memperlihatkan kehidupan yang mewah, ya. Berikutnya adalah sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana kita ketahui setiap diri manusia itu adalah sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri, maka dia dipastikan juga akan mampu memimpin orang lain. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu tidak mampu memimpin dirinya sendiri, maka dipastikan juga dia tidak akan bisa mampu memimpin orang lain. Sebagai contoh, contohnya bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, di mana kita harus menentukan waktu kita belajar, di mana kita harus menentukan waktu kita bermain. Itu adalah salah satu contoh memimpin diri sendiri. Ketika kita sudah mampu memimpin diri sendiri, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang baik. Nah, salah satu sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah bersikap jujur dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Allah. Jujur dalam sikapnya, jujur dalam tingkah lakunya, ya, jujur dalam pengelolaan keuangannya. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berikutnya, seorang pemimpin itu harus bersikap tegas jika anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. Ini untuk menjaga ketenangan dan kondisi yang stabil di antara anggota atau pegawainya. Harus dengan memberikan sikap tegas kepada salah satu yang bersalah, maka yang lain akan dapat mencontohnya, sehingga yang lain juga tidak merasa iri dengan ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh rekannya, ya. Lalu, sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Nah, ini sesuai dengan sila kelima, ya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia harus memikirkan bagaimana pegawainya sejahtera dengan memberikan gaji sesuai dengan waktu kerjanya, memberikan waktu istirahat yang cukup, gitu ya, memberikan waktu libur yang cukup untuk para pegawainya. Nah, itu adalah bentuk sikap tanggung jawab seorang pemimpin terhadap anggota yang dipimpinnya.
Selain itu, seorang pemimpin juga harus bersikap tenang meskipun berada di dalam tekanan. Supaya apa? Supaya situasi di lingkungan kerjanya itu dapat berjalan dengan baik. Ketika ketenangan itu tercipta, maka dia dapat melakukan langkah-langkah yang baik walaupun dalam situasi yang sulit, ya, dapat berpikir jernih untuk mengambil keputusan walaupun dalam situasi yang sulit. Nah, sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin juga adalah harus mampu mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Ini harus. Ketika seorang pemimpin tidak bisa mengarahkan anggotanya, maka tujuan bersama juga tidak akan bisa tercapai. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin itu adalah harus menerima kritikan dan saran dari anggota pemimpinnya. Supaya apa? Supaya menjadi lebih baik, ya. Nah, itulah beberapa hal sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran, sama-sama kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.